memasang prosesor atau CPU ke soket prosesor CPU pada motherboard. Caranya yaitu kita perlu buka pengait soket pada motherboard dan tarik ke atas lalu tekan ujung pengait soket ke prosesor pada motherboard. Hingga tertutup soket terbuka, kita akan memasang prosesor dengan memperhatikan lekukan segitiga dan mengemukannya pada soket prosesor. Nah, kita harus memasang tepat dan benar ya teman-teman. Kemudian kita tutup prosesor yang sudah terpasang dengan menekan pengait penutup pada soket hingga penutup soket benar-benar terkait dan tertutup. Langkah yang kedua yaitu memasang baterai CMOS. Dengan cara memperhatikan kutub positif pada baterai, kutub positif tersebut harus mengarah ke utara saat pemasangannya. Nah, pemasangannya itu dengan menaikkan baterai CMOS pada soket baterai CMOS di motherboard hingga baterai benar-benar terpasang dengan baik ya. Yang ketiga yaitu pemasangan memori atau RAM pada motherboard. Caranya yaitu dengan memperhatikan pembatas pada memori pada soket memori di motherboard. Kemudian kita pasang memori pada soket memori yang sama, lalu kita tekan kedua ujung memori dengan kuat hingga menghasilkan bunyi klik yang artinya memori sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu memasang heatsink fan. Pemasangan heatsink fan pada proses, namun sebelum kita memasang kita olesi pasta pendingin. Kita olesi heatsink fan tersebut dengan pasta pendingin secukupnya ya teman-teman. Nah, pasta pendingin sudah diolesi di heatsink fan. Sekarang kita masuk ke dalam pemasangan heatsink fan pada prosesor. Caranya yaitu dengan meletakkan heatsink fan tersebut ke skru pada heatsink benar-benar pas pada lubang di motherboard. Lalu kita eratkan heatsink fan tersebut dengan menggunakan obeng. Kita lakukan dengan cara mengilang ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam kabel heatsink fan pada soket heatsink fan pada motherboard dengan cara memperhatikan port yang ada di heatsink fan dan juga pada soket motherboard. Dalam pemasangan ini kita harus lebih teliti karena dalam pemasangan kabel heatsink fan ini berfungsi agar heatsink fan bisa terbaca dan bisa bekerja dengan baik nantinya. Selanjutnya pemasangan power supply. Kita akan memasang power supply pada casing dengan cara memasang power supply pada posisi yang benar dan tepat dalam casing. Akan eratkan dengan menggunakan baut dan obeng ya teman-teman. Selanjutnya pemasangan DVD room dengan cara DVD room dipasang dari depan. Selanjutnya
kita memasang kabel power dari power supply ke DVD ROM. Setelah itu, kita memasang kabel SATA ke DVD ROM. Caranya sama saat kita memasang kabel power dari power supply ke DVD ROM-nya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasang motherboard pada casing dengan cara memperhatikan sisi pada motherboard yang tepat. Port-port sisi tersebut harus mengarah keluar. Agar bisa dipasang kabel yang diperlukan, kita akan eratkan dengan baut dan obeng. Selanjutnya kita akan memasang harddisk pada casing dengan cara menempatkan harddisk pada posisi yang tepat dalam casing. Setelah itu kita akan mengeratkan harddisk dengan baut dan obeng. Setelah itu, saya akan memasang kabel power dan kabel SATA. Kita akan memasang kabel power dan kabel SATA harddisk dengan cara memasang kabel power terlebih dahulu ke harddisk. Setelah kabel power sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel SATA ke harddisk dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan pasang ujung kabel SATA pada motherboard. Ujung yang satunya di kabel SATA yang terpasang di harddisk kita akan pasangkan ke motherboard agar harddisk bisa terbaca nantinya. Selanjutnya yaitu pemasangan kabel USB dari audio pada port USB dan audio di motherboard dengan cara memasang kabel USB terlebih dahulu pada port USB di motherboard. Selanjutnya kita akan memasang kabel audio ke port audio di motherboard dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan memasang kabel 24 pin pada power supply ke soket 24 pin yang ada pada motherboard dengan cara menyematkan kabel 24 pin yang ada di power supply ke soket 24 pin yang ada di motherboard. Berpasangannya dilakukan dengan penuh hati-hati dan teliti ya teman-teman. Sekarang
memasang kabel 4 pin ke soket 4 pin di motherboard dengan cara yang sama ketika kita memasang kabel 24 pin. Selanjutnya kita akan memasang kabel F panel pada port F panel yang ada di motherboard. F panel tersebut terdiri dari power LED, power switch, HDD LED, dan power reset. Cara pemasangannya itu dengan memasang kabel power LED terlebih dahulu. Dalam pemasangannya, kabel F panel ini kita perlu ketelitian dan berhati-hati dalam pemasangannya, karena jika kita salah dalam pemasangannya, maka akan memicu kebakaran dan korsleting. Selanjutnya kita akan memasang kabel power switch. Selanjutnya kita akan memasang kabel HDD LED ke motherboard, dan terakhir kita akan memasang kabel power reset ke motherboard. Selanjutnya kita akan mengikat kabel yang ada dalam casing agar tidak mengganggu heatsink fan saat bekerja. Selanjutnya kita akan mengikat kabel yang sudah ada dalam casing dengan menggunakan kabel LAN agar kabel tersebut tidak mengganggu heatsink fan saat bekerja. Setelah kita melakukan perakitan, kita akan melakukan pemasangan kabel yang terdiri dari kabel power, kabel VGA, mouse, dan keyboard. Pertama-tama kita akan memasang kabel power ke power supply yang sudah kita pasang dalam casing. Kemudian kita akan memasang kabel power ke monitor dengan pemasangan yang sama.
Kemudian kita akan memasang kabel VGA ke monitor dan ke PC. Selanjutnya, kita akan memasang kabel mouse ke port USB mouse yang ada di casing. Selanjutnya kita akan memasang kabel keyboard ke casing. Kita akan lakukan dengan cara yang sama. Setelah saya melakukan pemasangan kabel, saya akan memanggil teman saya untuk melakukan pembuktian hasil perakitan saya secara langsung. Pagi kita semua, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini saya diberikan selaku pendamping pembimbing industri selama Christine, berasal dari SMK Negeri 1 Sumarorong, yang kali ini saya akan menyaksikan dan melihat hasil dari perakitan komputer PC sebagai tugas air dalam praktek kerja lapangan kompetensi di tempat PKL. Dan sekarang setelah saya melihat instalasi penempatan komponen yang ada di dalam, dan saya berikan kesempatan untuk mengetes secara langsung apakah berhasil atau gagal. Silakan. Baik, saya sudah melihat secara langsung hasil perakitan dari saudari Christine dari SMK Negeri 1 Sumarorong, dan hasilnya sukses, berhasil. Tingkatkan terus yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sehingga dapat berguna bagi masyarakat, pribadi, dan sekolah. Berkarya dan terus maju, tetap semangat. Terima kasih. Selamat kepada Christine yang telah menyelesaikan satu kompetensi perakitan komputer.